Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. moderator, Kang Sandi, host, serta rekan-rekan semua, peserta webinar mengenai peningkatan kapasitas guru di era digital yang saya hormati, guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa, yang insya Allah akan terus berkembang dan menyempatkan diri dan terus meningkatkan kapasitas. Terima kasih kepada BKPSDM nih yang sudah memfasilitasi kami, diantaranya guru-guru memang cukup banyak ya, untuk meningkatkan kapasitas secara gratis barangkali. Gratis, tapi wifi-nya kan bayar menurutnya. Ya, tapi ini mempermudah kita, era digital mempermudah kita semua. Rekan-rekan semua, pandemi selama 2 tahun belakang ini kan memang cukup menghantam semua aspek kehidupan ya, termasuk diantaranya pendidikan begitu. Namun tidak berarti pembelajaran berhenti di situ saja. Ada peran teknologi di situ yang kemudian sedikit membantu kita untuk tetap melaksanakan pembelajaran, layanan pembelajaran yang bermutu kepada anak-anak kita. Teknologi membantu PJJ dilaksanakan. Pandemi bukan berarti menghentikan laju teknologi, tapi justru mempercepat kemajuan teknologi, implementasi teknologi itu di bidang pendidikan. Tidak ada pandemi pun teknologi akan terus berkembang. Dengan pandemi kita memaksa kita semua untuk menggunakan teknologi lebih cepat barangkali begitu ya. Tapi dengan semua kekurangannya akhirnya kita melaksanakan PJJ lah pada pembelajaran jaring seperti ini yang menjadi penolong kita untuk melaksanakan pembelajaran. Di 2021 banyak sekali kajian terkait PJJ, bagaimana dampaknya, bagaimana kesiapan guru, bagaimana infrastruktur begitu. Dari UNESCO, kementerian, bahkan Dinas Pendidikan sendiri. Kami melaksanakan survei yang terdiri dari respondennya 1.300 guru dan seluruh kepala sekolah di Kota Bogor untuk SMP. Hasilnya ya kita melihat ternyata teknologi bisa lah dilaksanakan untuk pembelajaran walaupun dengan segala kekurangan. Satu yang memang banyak terjadi kendala saat itu adalah jaringan, kemudian kemampuan guru, dan yang paling besar ternyata dengan digital sulit diawasi ternyata perkembangan siswa itu menurut guru. Itu dari sisi dampak dari tahun kemarin. Tapi mau tidak mau kita berada di zaman informasi. Benar seperti futurolog Alvin Toffler bahwa ada 3 era begitu kan? Ada masyarakat agraris, industri, dan informasi. Dan sekarang kita sedang berada di zaman era informasi. Siapa yang memiliki informasi, siapa yang menggenggam informasi, maka dia yang akan memenangkan pertarungan. Nah, guru diantaranya harus menyikapi itu semua. Kita lihat, ini barangkali, ini profil guru sekarang nih, banyak sekali aplikasi yang memang membantu memudahkan kita dalam pembelajaran begitu ya. Mungkin di antara logo-logo ini ada yang asing, ada yang tidak asing, mungkin ada beberapa di antaranya ya, sudah dilaksanakan, ada yang terkait pembelajaran, ada yang terkait kepegawaian, saya cantumkan juga di sini. Barangkali ada yang belum tahu begitu ya. Yang paling kanan atas ini nih. Ini logo apa nih? Si Bemo ya. Nah, ini banyak sekali di sekeliling kita itu. Sekarang itu diharapkan pada dunia aplikasi gitu, pendidikan aplikasi. Dan yang paling sedang tren sekarang memulai digitalisasi di bidang pendidikan, diantaranya gencarnya penggunaan akun Belajar ID. Itu salah satu awal proses dari Kementerian Pendidikan agar guru melek teknologi. Yang pertama, miliki akun Belajar ID. Setahun yang lalu, kita melaksanakan Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Kominfo waktu itu ya, untuk menyelenggarakan percepatan penggunaan akun aktivasi akun belajar
untuk mendukung kegiatan implementasi Google Workspace for Education GW ini, karena walau bagaimana pada dalam kondisi pandemi kemarin begitu, ini menjadi tren gitu Pak, e-learning itu mau tidak mau harus dikuasai, dan akun belajar menjadi pintu masuk dari kementerian yang diberikan oleh kementerian untuk kita. Yang kedua yang sedang tren untuk di dunia pendidikan itu Merdeka Mengajar. Dalam peningkatan kapasitas implementasi kurikulum Merdeka begitu, ada yang namanya platform Merdeka Mengajar. Itu salah satu aplikasi untuk pembelajaran terkait bagaimana kurikulum Merdeka, bagaimana implementasinya, bagaimana menilai, ada 7 topik lah. Itu yang sedang hangat. Jadi dua aplikasi inilah yang sedang hot-hotnya. Lalu bagaimana dampaknya kegiatan awal upaya dari kementerian untuk digitalisasi pendidikan ini, seperti apa respon dari para pelaku di lapangan? Kita lihat saja. Data dashboard aktivasi akun belajar ID daerah. Ini untuk prolog saja dulu begitu ya. Ternyata dari sekian 172.000 yang terdaftar akun di Dapodik itu, yang aktivasi baru 31,88%. Artinya kalau melihat ini, pintu masuk kunci untuk masuk ke beberapa portal platform Merdeka Mengajar itu menggunakan akun belajar ternyata baru segini yang sudah aktivasi. Kemudian kita lihat lagi. Lalu bagaimana aktivasi guru di platform Merdeka Mengajar itu? Ternyata tidak jauh berbeda, gitu ya. Tidak jauh berbeda. Nah, ternyata masih perlu didorong guru itu untuk menggunakan platform Merdeka Mengajar. Perlu didorong, perlu diberi kesadaran bahwa sekarang ini zaman digital, pembelajar di ketika tidak perlu nunggu panggilan. Kalau dulu kan saya nunggu panggilan untuk pendidikan latihan, sekarang tidak perlu. Sudah disediakan rumah khusus untuk pembelajaran. Juga terbuka di berbagai platform begitu ya. Tapi di satu sisi guru-guru kita yang mungkin masih generasi X, barangkali nanti akan saya singgung generasi X, Y, Z itu apa? Mungkin masih generasi X yang mungkin masih perlu tatap muka untuk peningkatan pelatihan ini. Barusan saja kita bicarakan diskusi dengan kementerian, memang dibutuhkan tatap muka tapi bukan berarti kita menghindari teknologi. Teknologi harus tetap dikuasai untuk menggenggam masa depan gitu ya. Karena guru itu kan mendidik anak agar hidup di zamannya. Zamannya nanti, zaman sekarang saja sudah begitu menjamur sekali teknologi, apalagi ke depan, gitu. Ya, jadi itu prolog bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan itu ternyata masih perlu didorong untuk lebih kuat lagi di lapangan, gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu khawatir dengan dampak positif, negatif, mempertimbangkan itu semua. Mungkin gitu untuk bahan diskusi barangkali teknologi di samping itu ternyata kan banyak sekali dampak positif yang bisa kita rasakan dari digital itu. Yang pertama itu membuat siswa menjadi lebih fleksibel dan kesempatan pengalaman belajar lebih luas gitu. Jadi dengan digital itu tidak hanya menghilangkan batasan geografis, tapi juga membantu guru untuk memiliki jadwal yang fleksibel. Itu tidak seperti dulu begitu ya. Dengan digital ini memungkinkan siswa memiliki jadwal yang fleksibel, serta dapat berinteraksi dengan teman sebaya dari berbagai latar belakang, budaya, negara gitu. Jadi sudah tidak lagi keterbatasan secara regional lah, sehingga memungkinkan untuk pembelajaran lebih luas lagi. Di samping itu juga keterlibatan orang tua bisa lebih dalam, lebih intens. Itu menggunakan teknologi bisa memungkinkan gitu keterbatasan itu diminimalisir, bahkan ditiadakan. Kemudian mempercepat dan mempermudah proses evaluasi. Dulu
guru itu selalu kewalahan untuk melakukan penilaian jika siswanya banyak begitu. Kalau sekarang kan tidak menjadi masalah, ya. Apalagi dengan teknologi menggunakan platform yang sederhana saja, yang platform yang Google begitu ya. Itu kan bisa dalam sekejap anak mengerjakan, hasilnya ada, hasil analisnya ada begitu ya. Tampil menggunakan Google Data Studio misalkan. Bisa terbaca semuanya dengan cepat begitu. Nah, ini harus dikuasai, dampaknya banyak sekali. Kemudian pengalaman belajar yang terpersonalisasi gitu. Jadi fokus pada diri sendiri, mencari pengetahuan tambahan sendiri karena sumber belajar bertebaran di mana-mana. Guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, tapi hanya salah satu saja dari sekian banyak gitu. Ya, dan kita bisa membuat perencanaan yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa. Dan siswa dengan e-learning misalkan, siswa dapat mengakses itu kapan saja, di mana saja begitu. Jadi lebih personal. Kemudian mendukung kolaborasi dan komunikasi. Jelas dengan e-learning ini siswa dapat berpartisipasi aktif, tugas dapat dikirim melalui e-learning gitu ya, dan berikutnya adalah meningkatkan rasa keingintahuan. Penelitian banyak sekali mengatakan bahwa curiosity atau rasa ingin tahu itu dapat mendorong suksesnya akademik. Dan guru melalui digital ini bisa membuat konten yang menarik untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa gitu. Dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi guru atau pengajar gitu ya. Memperluas kesempatan belajar, mengotomatisasi melalui e-learning itu dimungkinkan, otomatisasi pembelajaran itu dimungkinkan melalui e-learning itu. Bikin video pembelajaran satu bisa untuk semua diakses kapan saja begitu kan. Dan yang terakhir dampaknya itulah mendukung keterampilan digital di masa depan. Anak-anak sekarang, murid-murid kita sekarang itu ada pada generasi Z dan Alpha barangkali. Yang memang ketika lahir, besar, tumbuh, begitu itu sudah dengan gadget. Sehingga dengan penggunaan teknologi sejak dini misalkan, itu dengan tepat, dengan bijak, itu akan membantu anak tersebut untuk hidup di masa depan. Karena teknologi sudah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita sekarang ini. Berikutnya dampak negatif yang mungkin muncul berdasarkan kajian yang ada itu salah mengambil dan mencerna informasi, gitu ya. Dulu informasi hanya dari buku misalkan. Kalau sekarang dengan semua menggunakan internet, maka guru harus pintar-pintar lah mengambil informasi yang benar karena tidak semua data informasi dari internet itu benar, gitu ya. Itu hoax bertebaran. Kemudian hilangnya kebiasaan menulis dengan tangan. Ini dengan adanya digitalisasi, kebiasaan menulis dengan tangan itu menjadi berkurang di sekolah gitu. Padahal kebiasaan menulis itu kan di samping untuk melatih otot juga otak gitu. Kemudian memperbesar pengeluaran dirasakan atau tidak ketika buku, pena, pulpen itu diganti dengan komputer, gadget, tentu perlu dana untuk mengganti itu semua, membeli gadget, membeli komputer, untuk menyalakannya perlu listrik, untuk mengaksesnya perlu data, untuk peningkatan kapasitas kan selalu berkembang. Jadi ada dana kemajuan teknologi mau tidak mau begitu ya. HP-nya dianggap ketika lihat ada yang lebih bagus, lebih cepat, oh ini dianggap lambat. Nah, itu juga menjadi memperbesar pengeluaran lah begitu kita ya. Kemudian buku fisik tergantikan dengan e-book. Kelihatannya canggih dan modern. Namun kan untuk membuka ini perlu aplikasi sendiri, tidak semua perangkat support gitu. Semua harus di-convert dulu ke PDF. Belum lagi dampak kesehatan mata bagi penggunanya. Dan yang terdampak tentu adalah usaha perbukuan, penerbitan yang terdampak jelas begitu ya. Dan tersisihnya perusahaan. Jadi tantangan untuk perusahaan juga agar sekarang sudah banyak library gitu, perpustakaan digital begitu ya.
Karena sudah mengarah ke era digital, maka dokumen-dokumennya dalam bentuk e-book semua. Di samping buku-buku yang edisi cetak, tentu harus dilengkapi dengan perangkat digital di sekolah. Gitu. Kemudian mengganggu aktivitas belajar, dirasakan atau tidak, ternyata ini dampak yang harus diminimalisir karena tidak semua ketika anak menggunakan internet digital begitu, itu mereka mungkin ada yang buka sosial media bukan untuk belajar atau game online atau yang lainnya barangkali. Jadi itu diantaranya. Lalu tantangan apa lagi yang bisa kita harus sikapi? Adanya ketersediaan ruang yang semakin terbatas begitu. Bumi makin penuh, manusia membutuhkan ruang yang lebih besar untuk tumbuh, gitu ya. Dengan digital ini semuanya menjadi mungkin. Dulu mungkin masih kita ingat ketika mau simpan data perlu lemari yang besar barangkali, kemudian berubah menjadi disket, ada flash disk yang asalnya sekian 4 mega sudah besar, 8 mega. Sekarang sudah ratusan mega, bahkan terabyte. Sekarang bahkan ada penyimpanan cloud begitu ya. Jadi lebih menjadi tantangan kita bahwa memang kita perlu ruang untuk berkembang. Sekarang perkembangan bukan hanya di dunia nyata, tapi juga dunia digital, dunia virtual menjadi tempat tumbuh berkembangnya manusia, begitu ya. Kemudian tantangan berikutnya tingginya kebutuhan ilmu pengetahuan. Kita dapat mengakses ilmu dari mana saja. Tingginya ilmu pengetahuan juga alhamdulillah diiringi dengan banyaknya orang yang juga membagi ilmu secara digital melalui berbagai platform pendidikan, gitu ya, termasuk yang dirasakan BKPSDM ini termasuk di poin 2 nih ya. Jadi menjawab tantangan ini ternyata BKPSDM sudah membaca ke depan. Kemudian meningkatnya daya saing negara dengan negara lain, begitu. Jadi sekarang itu siapa saja bisa bekerja di negara mana saja, gitu ya. Maka itu kita harus siap meningkatkan wawasan, menjadi tugasnya, diantaranya menjadi tugas sekolah itu. Kemudian revolusi industri 4.0 dan globalisasi ya memang sekarang manusia kan tidak bisa dilepaskan dengan teknologi. Sesuatu melekat dengan yang internet atau disebutnya Internet of Things gitu. Dan pada saatnya nanti itu akan hilangnya beberapa pekerjaan yang digantikan oleh robot, oleh artificial intelligence, kecerdasan buatan begitu ya. Guru ya tidak akan bisa hilang, tidak bisa digantikan dengan teknologi. Itu ke depan dia sampai kapanpun. Olah hati gitu ya, empati tidak bisa digantikan dengan aplikasi. Guru akan tetap ada. Ini menjadi tantangan kita bagaimana memanfaatkan teknologi untuk dalam pendidikan seperti itu ya. Dokter mungkin bisa profesi dokter mungkin bisa cepat hilang. Kalau kita berobat ke dokter kan ditanya, apa yang dirasakan? Pusing. Oh ya, catat pusing. Apalagi matanya begini, anget. Nanti kan itu kan indikator-indikator itu. Nanti cukup dengan komputer saja yang dirasakan masukkan ke komputer itu akan muncul. Anda didiagnosa sakitnya ini. Anda kemungkinan sakit ini. Obatnya ini. Dapat dibeli di toko A, B, C. Harganya sekian, ke depan akan lebih mudah. Ya, makanya beberapa profesi bakal hilang, kecuali guru. Pendidik dengan tugasnya yang begitu banyak, mengajar, mendidik, memberikan keterampilan, insya Allah tidak akan hilang di telan zaman, karena tugas lain sebagai pendidik bukan hanya sebagai pengajar. Kalau pengajar sekarang, kalau guru hanya sebagai pengajar, cukup digantikan oleh komputer, cukup digantikan oleh digital begitu ya. Tapi mendidik tidak bisa digantikan sepenuhnya begitu ya. Kemudian bertumbuhnya generasi milenial dan generasi Z begitu. Generasi milenial itu yang lahir di antara tahun 81 sampai 94. Sedangkan generasi Z itu lahir di antara 95 sampai 2010 lah. Jadi dengan adanya tumbuhnya mereka yang notabene mereka adalah anak didik kita sekarang, maka pola belajar yang monoton, yang kurang kreatif harus ditinggalkan. Karena mereka itu cepat jenuh.
cenderung dinamis, dan ini menjadi tantangan guru untuk menjawab ini semua. Ya. Kemudian masalah gap generasi masalah generasi gap gitu, jarak antar generasi. Gurunya baby boomers atau generasi X, muridnya generasi Z atau Alpha. Nanti saya bandingkan di belakang. Dan berikutnya pengembangan karakter, literasi digital juga menjadi tantangan pendidikan di arah ke depan. Ya, bagaimana pendidikan karakter di zaman digital ini? Bagaimana kemampuan guru terhadap literasi digital agar bisa memanfaatkan digital dengan tetap mengikuti etik lah, tidak sembarang gitu ya. Nanti di slide berikutnya. Nah, pendidikan karakter sendiri, apa sih pendidikan karakter yang menjadi tantangan? Yang pertama itu tantangan keseimbangan, ya. Jadi inovasi teknologi bergerak begitu sangat cepat. Bahkan kita tidak bisa waktu untuk mempertimbangkan konsekuensi dari yang tidak diinginkan gitu akibat perkembangan itu. Akibatnya agak sulit juga menanggapi masalah-masalah terkait cyberbullying gitu ya, kejahatan cyber, sexting atau yang muncul begitu saja. Itu tantangan untuk menemukan bagaimana siswa menavigasi digital itu secara dengan etika. Kalau dengan keseimbangan artinya itu tantangan guru untuk memahami efek menggunakan digital ini secara dengan penuh tanggung jawab lah gitu ya. Diperlukan keseimbangan antara peluangnya bagaimana, tanggung jawabnya seperti apa, antara pemberdayaannya dan kehati-hatian, ada kepentingan pribadi dan komunitas begitu. Ini keseimbangan. Juga menggunakan digital juga harus tahu waktulah begitu ya. Kemudian keselamatan dan keamanan gitu. Ini mengharuskan guru juga untuk menyadari sebenarnya bahwa tindakan online itu dapat membahayakan, ada potensi untuk membahayakan diri sendiri atau orang lain. Persoalan keselamatan dan keamanan seperti cybercrime begitu ya tadi ya, atau yang lainnya itu mencakup juga perlindungan privasi orang lain ketika kita menggunakan internet lah gitu ya. Kemudian tantangannya mendeteksi terhadap situs yang tidak pantas, ya, seperti materi seksual atau yang tidak diperuntukkan bagi anak-anak. Kemudian cyberbullying juga, gitu ya. Jadi bullying melalui cyber, melalui perundungan virtual, begitu ya. Ini juga menjadi tantangan pendidikan karakter ke depan, gitu. Kemudian sexting juga mengharuskan guru untuk memahami konsekuensi negatif bagaimana penggunaan ponsel untuk mengambil dan mengirim gambar yang bersifat seksual dari diri sendiri atau orang lain. Potensi ini kan ada, karena ini bagaimana tantangan kita di dalam pendidikan karakter ke depan. Yang terakhir adalah aspek hak cipta dan plagiarisme. Jadi mengharuskan juga guru mengajarkan ke anak-anak itu terhadap penghormatan terhadap hak-hak intelektual orang lain dan merefleksikan legalitas etika, gitu ya. Ini tantangan ada 5 hal ini untuk pendidikan karakter. Cyberbullying di Indonesia nih ya. Ternyata yang banyak terdampak itu generasi milenial ya. Yang paling banyak, golongan usia yang paling banyak itu generasi milenial, Z. Nah, ini yang banyak terdampak. Kemudian Indonesia itu termasuk yang tidak sopan ya begitu ya, negara yang tidak sopan secara virtual, aneh juga. Ini penelitian seperti itulah. Ternyata ada dampak yang mengganggu pendidikan karakter yang harus kita sikapi baik-baik gitu ke depan dalam pendidikan. Kemudian melalui sosial media di Indonesia itu sosial media menjadi penyerantak begitu untuk membuli antar penggunanya. Sosial media yang mana? Ternyata yang paling banyak itu melalui Instagram dan yang paling minim itu Twitter. Jadi bullying itu banyak melalui Instagram gitu ya. Kemudian alasan utama apa yang menjadi sasaran bullying? Ada agama, ada penampilan paling banyak ternyata. Ya.
gendut, jadi masalah penampilan lah, warna kulit, rambut, segala macam begitu. Kemudian prestasi, gender begitu, keuangan, status ekonomi, agama dan yang lainnya. Ini yang menjadi alasan atau yang menjadi alasan orang itu dibully, mendapat bullying gitu ya. Anak kurang slow learner, jadi bully salah itulah gitu ya. Kemudian dampaknya seperti apa yang dirasa yang berdasarkan hasil penelitian? Dari mulai menggunakan, ini tantangan kita ke depan dalam pendidikan karakter yang memang nyata di depan mata. Dampak dari digital terhadap cyberbullying ini antara yang mulai menggunakan alkohol dan obat-obatan gitu ya. Kemudian makan sudah tidak teratur 14% tuh. Kemudian kabur dari kelas, kemudian tidak berhenti menggunakan sosial media secara keseluruhan ada 24%, dan yang paling banyak itu kecemasan. Jadi tantangan anak-anak kita ke depan, ini anak-anak generasi pengguna gadget digital ini lebih rentan terpapar depresi. Itu poinnya begitu ya. Itu harus kita sikapi, lebih rentan lah gitu. Bahkan ada yang berpikir untuk bunuh diri 26% begitu mengakhiri hidup. Jadi ini tantangan-tantangan yang dimunculkan yang diakibatkan oleh digitalisasi terhadap pendidikan karakter begitu. Oleh WhatsApp ini kasus-kasus yang terjadi bullying di Indonesia. Kemudian tantangan literasi digital yang ada berdasarkan Common Sense Media tahun 2009 gitu, bahwa literasi digital itu terdiri dari 3 hal gitu, dari mulai kompetensi pemanfaatan teknologi, memaknai dan memahami konten digital, serta meneliti dan mengkomunikasikan. Artinya secara singkat barangkali, literasi digital merupakan upaya yang diperlukan untuk menyaring informasi secara akurat lah dan menyebarkan secara efektif gitu ya. Sebelum itu komponen apa saja yang ada dalam literasi digital yang harus memang ada dalam literasi digital menurut Steve Filler 2012. Yang pertama itu social networking. Guru mungkin sekarang kita semua punya sosial media lebih dari satu ya. Ada WA, ada Twitter, ada Telegram, ada Facebook, ada Instagram dan yang lain-lainnya. Kita harus tepat menggunakan sosial media yang mana untuk kepentingan apa. Maka itu diperlukan literasi digital. Misalkan untuk orang-orang yang akademisi begitu, lebih banyak menggunakan LinkedIn gitu ya untuk menyampaikan dirinya sendiri. Kemudian kalau yang marketing seperti itu lebih cocok barangkali menggunakan fitur toko di Instagram. Jadi penggunaan itu tidak sembarang asal punya akun gitu ya sampai lupa passwordnya, tapi juga tepat penggunaan. Kemudian transliterasi. Transliterasi itu upaya menggunakan memanfaatkan berbagai platform yang ada untuk membuat konten sampai membagikan dan mengkomunikasikannya. Itu ya. Yang terpenting sih komunikasikan dengan berbagai sosial media yang ada. Ini kemampuan transliterasi begitu. Kemudian maintaining privacy. Ini juga saat ini kan cybercrime itu sudah marak begitu, pencurian lewat kartu kredit gitu ya, peretasan email itu, atau pencurian informasi phishing itu. Maka kita harus merawat itu semua agar keamanan terjaga oleh kita gitu ya. Akun password diganti tidak sama semua, walaupun sulit kan harus diganti-ganti. Mungkin Bapak dan Ibu juga lupa kadang ada berapa password yang Bapak Ibu punya, dari mulai password sosmed, email, belum yang lain-lainnya begitu kan, itu perlu password. Berikutnya managing digital identity. Jadi bagaimana kita selaku pengguna platform itu menggunakan identitas itu secara tepat lah, dan bagaimana mengelola itu semua. Kemudian creating content.
Nah, sekarang konten kreator menjadi pekerjaan tersendiri begitu ya. Menciptakan, membuat konten yang menarik agar viral itu seperti apa, itu menjadi profesi sekarang. Bayarannya mahal. Dulu mana ada kita ketika kecil mau jadi apa? Mau jadi dokter. Kalau sekarang YouTubernya apa? Konten kreatornya bisa memegang beberapa akun misalkan gitu ya. Nah, ini kecakapan yang memang ada di komponen digital. Kemudian organizing and sharing content, bagaimana mengorganisasi dan menyebarkan konten itu secara efektif sesuai dengan kepentingannya. Kemudian repurposing konten, bagaimana menggunakan, memanfaatkan kembali, mengolah kembali konten yang ada agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan etik tadi, gitu ya. Berikutnya filtering and selecting content. Jadi bagaimana menyaring informasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan, tidak asal somot begitu ya. Somot lihat dulu kalau perlu dibandingkan, kalau perlu sekarang kan digitalnya, buku rujukan digitalnya ada, cek lagi. Jadi tidak mudah. Jadi kalau ada informasi dari digital via apapun begitu, tidak mudah menyebarkan, cek dulu betul tidak. Hari ini saya ada yang menyebar, Pak, ini ada e-rapor baru, di-share pada itu di grup di provinsi begitu. Saya cek dulu ini benar nggak, tanya ke teman-teman, ini benar nggak? Nggak, Pak, itu bukan dari kementerian, itu mah buatan seseorang sebagai alternatif aja. Jadi cek dulu ya, dicek betul tidak, jangan sampai setelah disebar kemudian ternyata tidak benar gitu. Dan yang terakhir itu self broadcasting. Jadi membagikan ide, gagasan, konten multimedia dengan berbagai platform. Sekarang kan lagi musimnya podcast begitu ya. Nah, itu self broadcasting. Untuk siaran tidak perlu lagi menjadi di TV konservatif. Bapak dan Ibu bisa buat TV sendiri melalui kanal YouTube misalkan ya. Jadi Ratih Channel. Wah, gitu ya. Jadi sekarang terbuka lebar itu yang dulu tidak terpikirkan oleh kita. Manfaatnya apa saja? Yang pertama menghemat waktu, kemudian belajar lebih cepat, pemerolehan informasi terkini, menghemat uang dan selalu terhubung, membuat keputusan lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan yang terpenting adalah apa yang kita buat itu bisa menginspirasi banyak orang agar berbuat yang lebih baik, begitu ya. Bukan menjual bukan menginspirasi untuk berbuat yang tidak baik. Yang terpenting itu merubah dunia. Jadi kalau misalkan ada konten-konten di dunia digital yang memang negatif, kita perbanyak berikan konten yang memang positif begitu untuk mengcounter itu semua. Tantangan berikutnya ada di e-learning sebagai basis pendidikan 4.0 begitu ya. 4.0 gitu. Yang pertama itu kemandirian belajar. Dengan e-learning tentu siswa dituntut untuk belajar mandiri. Harus bisa menentukan tujuan sendiri, menentukan hasil belajar materi apa gitu ya. Nah, kita menyediakan itu semua di e-learning. Kemarin melalui Google Workspace for Education, Google Classroom, seperti itu dalamnya ada. Itu kan salah satu perangkat. Pembelajaran masa depan itu tetap e-learning. Blended learning itu menjadi pembelajaran masa depan. Mungkin aja kita kaji ke depan nanti Dinas Pendidikan membuat blended 4 hari, 3 hari, sisanya online misalkan. Ke depan mungkin saja terjadi dalam waktu dekat, ya. Jadi apa yang sudah kita rasakan kemarin ketika masa pandemi, pembelajaran e-learning jangan sampai dilupakan, ya. Kemudian penyelesaian masalah begitu. Jadi e-learning tidak hanya menuntut siswa memahami isi, tapi juga menerapkan teori yang dipelajari. Kan bahasanya e-learning itu melalui penugasan begitu ya. Dalam bentuk penugasan bisa hal yang dalam bentuk pertanyaan, pengujian atau riset lah melalui. Dengan hal itu maka itu akan membantu siswa mempelajari bagaimana penyelesaian masalah itu. Kemudian memperluas referensi, sudah banyak bertebaran referensi di dunia digital gitu ya. Penilaian menjadi sangat objektif begitu. Objektif dalam penilaian itu menjadi suatu keharusan dimanapun, tapi
ada untuk masalah penilaian itu ada seperti pisau bermata dua gitu. E-learning kan umumnya berdasarkan hasil dalam bentuk penugasan kalau e-learning. Ya, tapi dalam banyak kasus ada celah besar potensi kualitas hasil dari terhadap hasil belajar, hasil penugasan siswa tersebut. Ada hal yang membuat hal ini terjadi, diantaranya siswa itu tidak memiliki kualitas akses referensi yang sama. Kemudian daya dukung siswa itu di rumah, lingkungan belajar yang berbeda. Dan yang ketiga, kemampuan kognitif siswa juga berbeda, yang pada dasarnya juga anak berbeda. Yang akhirnya ada bias gitu. Nah, ini tantangan kita ke depan, bagaimana mengurangi bias itu ya dengan e-learning tersebut. Kemudian jaminan keamanan seperti yang saya sebutkan tadi, terus orisinalitas karya dapat dipertanyakan gitu kan. Mana tahu kita anak itu diberi tugas ternyata mengambil penugasan dari anak-anak di Bosnia, misalkan di Ukraina, kan mungkin saja itu terbuka lebar begitu, dan kita ada Turnitin, ada Quetex, ada plagiarisme, itu kan tidak mungkin melacak itu semua. Jadi ini juga menjadi tantangan nih, bagaimana orisinalitas itu bisa terjaga. Kemudian yang perangkat, koneksi internet, kemampuan SDM, dan pemilihan platform belajar juga menjadi tantangan. Ini faktor-faktor yang menentukan apakah e-learning itu bisa efektif atau tidak. Gitu ya. Jadi kembali ke guru, bukan teknologinya yang salah, tapi kalau misalnya mau meminjam istilah man behind the gun. Jadi guru di balik teknologinya itu yang tetap ya, yang bisa memilih. Kemudian pembelajaran masa depan seperti apa sih gitu ya. Yang pertama ini kolaborasi, cirinya itu kolaborasi. Dalam proyek sains teknologi kan bukan hanya melibatkan guru IPA, ahli sains saja, tapi juga lintas bidang untuk memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian belajar dari usia muda. Sekarang generasi alfa begitu lahir sudah pegang gadget, begitu lahir sudah dilihatkan gadget gitu. Jangankan anak-anak mungkin ya, kucing saja, binatang peliharaan kayaknya sudah terbiasa dengan gadget begitu ya. Jadi nanti itu belajar usia lebih muda gitu, saat tumbuh anak-anak itu sudah dihadirkan dengan hal itu semua. Pembelajaran online juga akan berkembang lebih pesat lagi ke depan. Oleh karena itu, e-learning, blended, hybrid itu menjadi pembelajaran masa depan. Kemudian penggunaan virtual reality untuk belajar, itu menggunakan alat seperti itu ya, pakai sarung tangan, pakai alat tersendiri, itu akan lebih dalam waktu dekat juga akan menjadi kebiasaan yang sering kita lihat, bukan hanya barang mahal mungkin ya. Mungkin nanti di dalam dana BOS mungkin dibolehkan untuk membeli alat untuk virtual reality. Ke depan mungkin saja seperti itu ya. Karena untuk mendukung virtual reality ini dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah artificial intelligence. Itu dalam proses pembelajaran juga akan semakin marak nanti ke depan. Jadi ini tantangan ke depan yang memang harus kita sikapi baik-baik begitu ya. Kedepannya akan seperti inilah, tidak mungkin tidak akan kita lewati, pasti akan kita hadapi ini, cepat atau lambat. Kemudian ya tadi saya bicara generasi baby boomer, generasi X gitu, ini kurang lebih seperti inilah. Jadi kalau generasi baby boomer itu generasi yang memang lahir ketika setelah selesai Perang Dunia Kedua ya, yang lahir antara tahun 46 sampai 64 lah. Kakek kita barangkali ya. Kemudian yang lahir 61 sampai 80 ini generasi X. Dan generasi milenial 81 sampai 94. Bapak dan Ibu ada di generasi mana? Ada mungkin guru yang lahir di antara 95 sampai 2010, itu udah generasi melek teknologi, sudah tech savvy, sudah melek teknologi, sudah terbiasa dengan teknologi. Dan yang paling bontot itu generasi alpha, anak-anak sekarang gitu ya. Lalu tantangannya seperti apa? Nah, ini ada digital native, ada digital immigrant.
digital native learner. Jadi pembelajar penduduk asli digital. Kalau misalkan ada native speakers, itu ada digital native learners. Jadi pembelajar memang sudah terbiasa menggunakan digital. Sedangkan gurunya immigrant teachers, digital immigrant teacher. Jadi pendatang untuk dunia digital ini, gurunya baru masuk, ada penduduk asli di situ yang sudah menggunakan digital lebih melek lah begitu. Lalu apa bedanya? Sekarang ini anak-anak yang sudah generasi Z, Alpha, dari mulai milenial yang sudah melek dengan teknologi, itu lebih suka menerima informasi lebih cepat dari berbagai multimedia, sumber multimedia. Sedangkan gurunya ya agak slow-slow dengan ini yang terbatas begitu ya. Kemudian multitasking lah, dapat anak-anak itu cenderung multitasking, jadi menyelesaikan banyak pekerjaan dalam satu waktu begitu ya. Jadi sambil sekarang juga mungkin ibu-ibu sudah multitasking ya, sambil WA-an, sambil IG, sambil masak barangkali begitu ya. Nah, kemudian kalau guru-guru lebih cenderung nih yang digital immigrant teacher ini lebih cenderung dengan tugas yang terbatas. Ini bedanya, dipahami lah, ini tantangan ada di depan mata gitu. Kita tidak bisa memaksakan anak harus belajar sesuai dengan keinginan kita. Kita harus menyelenggarakan proses pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik anak-anak. Visi sekolah biasanya menciptakan peserta didik yang A, B, C, D. Visinya udah benar, A, B, C, D. Menciptakan peserta didik. Tujuannya peserta didik. Tapi apa yang dianalisis duluan? Bukan karakteristik peserta didik biasanya. Kurikulum dulu yang dianalisis. Itu kan kurang pas. Mestinya ketika tujuannya siswa, maka yang didulukan itu adalah dianalisis karakteristik siswanya seperti apa. Baru kita menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa itu. Ini ada yang salah, kalau saya pikir ada yang kurang pas gitu. Analisis kurikulum, tapi siswanya dilupakan di belakang. Akhirnya hutang kita terhadap kurikulum selesai, tapi hutang kita terhadap pemenuhan anak-anak belum selesai. Itu akhirnya isunya ke sana akhirnya. Kemudian anak-anak sekarang ini memproses lebih cenderung proses gambar, suara, dan video sebelum teks. Lihat gambar. Lebih cenderung ke spatial intelligence gitu. Lihat visual dulu. Gurunya yang digital immigrant itu lebih cenderung membaca teks dulu, baru kemudian gambar, suara, dan video. Itu perbedaannya. Gitu ya. Kemudian anak-anak lebih cenderung mengakses yang berbagai sumber gitu ya, acak gitu. Kalau guru lebih cenderung linier, logis, dan bertahap, itu sekuensial gitu ya. Anak-anak mengacak, gurunya bertahap seperti itu. Ini karakter yang berbeda yang harus kita sikapi. Kemudian anak-anak sekarang cenderung lebih nih, yang digital native ini lebih cenderung untuk mendapatkan penghargaan yang segera. Kalau teori ini dari dulu sudah ada, berikan penghargaan yang sering dan segera, sampai sekarang dia masih kontekstual. Tapi guru-guru tenang aja misalkan. Ini sudah jadi umum lah, kalau penghargaan anak kita harus sering dan segera. Itu diantaranya perbedaan-perbedaan yang ada di antara digital native dan guru dan siswa yang harus kita sikapi nanti. Jadi karakteristiknya pelajari dulu, baru muatannya seperti apa. Kemudian karakteristik spesifik generasi Z itu seperti apa? Dulu mungkin barangkali dalam bangku kuliah kita belajar teori perkembangan ya, pasti dibekali itu. Teori perkembangan, ada teori kognitif, itu sudah mafhum lah begitu. Ada teori Piaget, teori kognitif Piaget yang paling terkenal barangkali seperti itu. Ada dari mulai fase oral, fase sensori motorik, fase operasional konkret, fase operasional formal misalkan. Sekarang tidak hanya cukup itu. Dengan dunia digital mempengaruhi karakteristik generasi antar generasi,
bukan hanya hal itu. Anak-anak generasi Z itu melek teknologi, tak bisa lepas dari gadget, berpikirnya instan, cenderung stubborn, keras kepala, terburu-buru, haus ujian. Ini tantangan kita nih ya. Anak itu senang dipuji, sedikit-sedikit pujian verbal, tepuh itu sudah ada dalam reward dan dalam teori kognisi gitu ya. Kemudian tipe belajar Gen Z-nya seperti apa? Menyukai metode belajar learning by doing. Jadi anak lebih cenderung praktek gitu ya. Makanya ketika hasil kajian kemarin anak banyak jenuh PJJ, mungkin yang disampaikan si digital, si laptop hanya menggantikan guru untuk ngajar, tapi tidak ada interaksi. Memang untuk pembentukan karakter harus ada interaksi. Penelitian dimanapun tentang karakter itu harus ada interaksi antar guru dengan siswa. Kemudian tadi multitasking dan membutuhkan tujuan dari sejak awal dan feedback yang segera. Menyukai lingkungan yang memberi ruang mereka tumbuh. Jadi apapun libatkan anak. Jadi ditanyalah seperti apa dilibatkan dalam merencanakan pembelajaran, mengeksekusi, melaksanakan pembelajaran, diajak gitu anak itu. Tidak gurunya sendiri keinginan guru, tapi anak tidak dilibatkan. Nah, ini karakteristiknya harus kita pahami. Kemudian lebih cenderung mudah berbaur dengan sekitarnya. Itu tipe belajar generasi Z. Makanya arah ke depan kan kolaborasi, komunikasi, kecakapan abad 21 itu identik dengan anak-anak yang sekarang. Kemudian gen alpha nih anak-anak yang di bawah 2010 ini. Ini yang paling transformatif, kemudian memiliki potensi, membawa perbaruan, memiliki pemikiran, opini yang kuat, tidak suka dibatasi anak-anak sekarang. Senang berinovasi, tidak takut mencari sesuatu yang baru, dan dia mudah beralih kalau ada sesuatu yang baru itu. Ini tantangan kita juga, ya. Kemudian bagaimana tipe belajarnya harus dengan aturan yang jelas. Kemudian kritis, logis anak-anak kecil sekarang ya, gen alpha, aktif dan suka bereksperimen, tahu apa yang diinginkan, harus kita pandu dengan hal yang memang karakter tadi, dan lebih suka visualisasi yang menarik dalam pembelajaran, gitu ya. Kalau kita tampilkan visual yang jadul begitu, anak-anak ketawa gitu, apa itu, tidak menarik bagi mereka. Jadi harus mengikuti dunianya untuk pembelajaran. Lalu bagaimana karakteristik guru di era digital? Seperti apa yang diharapkan? Saya coba ambil dari International Society for Technology in Education, gitu. Ada berapa karakter. Yang pertama itu mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar serta kreativitas siswa. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen era digital, menggunakan tool-tool sumber-sumber belajar digital, gitu ya. Berikutnya, menjadi model cara belajar di era digital. Guru harus menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi, mentransfer pengetahuan ke dalam teknologi, berkolaborasi dengan siswa dan sejenisnya begitu. Mendorong dan menjadikan model tanggung jawab masyarakat digital. Jadi guru harus mendorong, mencontohkan, mengajar bagaimana menggunakan teknologi informasi digital secara sehat, legal, dan etis begitu. Itu guru ke arah sana. Yang berikutnya berpartisipasi dalam pengembangan kepemimpinan profesional. Jadi kalau misalkan sekarang ada komunitas guru, bukannya sebatas komunitas guru, tapi menjadi professional learning community. Guru terus ke arah selalu mengupdate, upgrading, memperbarui diri pengetahuannya, diri sendiri bukan ditugasi, tapi memang ada motif dari dalam bagi guru untuk upgrading kemampuannya. Itu guru di zaman digital seperti itu yang diharapkan. Lalu skills-nya ya sama seperti skill kecakapan guru abad 21. Ada 16 kecakapan yang sudah kita pahami bersama begitu ya. Dari mulai literasi dasar, kompetensi, dan kualitas karakter. Ini kecakapan abad 21 yang memang harus dimiliki oleh siswa. Sebelum siswanya tentu
guru terlebih dahulu harus menjadi kepemilikan ini semua. Bagaimana cara membelajarkannya? Dari mulai mendorong pembelajaran yang menarik, yang menantang begitu ya, sampai memecah pembelajaran menjadi lebih kecil, tujuan lebih jelas, melibatkan teknologi dan yang lainnya, gitu ya. Nanti kita bisa diskusi untuk hal ini. Nah, itu adalah hard skill yang memang kemampuan guru memang harus dikuasai dan tantangan ke depan di era digital bagi guru-guru. Untuk itu coba kita renungkan dulu lah. Yang tadi adalah kemampuan, kecakapan yang harus dimiliki oleh guru. Kita renungan yang terakhir, renungan Pak Ki Hajar Dewantara gitu. Pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin karakter, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan pendidikan nasional, di mana tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi yang tadi kecakapan itu tentu harus dilandasi oleh yang pertama itu beriman dan bertakwa. Karakter yang menjadi landasan kepemilikan skill-skill tadi, ya. Jadi tidak ada artinya kompetensi kalau tidak dilandasi dengan kepemilikan karakter yang kuat. Tujuan pendidikan nasional ini diterjemahkan lagi oleh Kementerian menjadi visi pendidikan Indonesia, di mana mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, anarkis, dan sampai berkebinekaan global. Artinya karakter menjadi tujuan utama yang memang tidak akan hilangnya profesi pendidik di dunia ini. Yang terpenting kepemilikan kompetensi teknis, digital, ICT skill, literasi yang segala macam gitu, kompetensi, kecakapan ABA 21, 4C, critical thinking, kolaborasi, komunitif, dan komunikasi kreatif gitu ya. Itu dan yang lainnya itu tidak harus dilandasi oleh pendidikan karakter. Yang intinya mudah-mudahan ini masih relevan nih. Think globally, act locally. Kita boleh berpikir secara global, memiliki kompetensi ABA 21, tapi tetaplah bertindak, berperilaku dengan yang tetap berlandaskan religis, iman, takwa, nilai-nilai budaya, nilai-nilai kebangsaan, dan kearifan lokal. Itu menjadi dasar kita semua. Makanya pendidik itu tidak akan hilang di telan zaman sampai kapanpun ada. Perkembangan teknologi akan terus bergerak sampai secanggih-canggihnya. Tapi pendidikan karakter akan tetap harus ada sampai dunia ini hancur begitu ya. Kalau misalkan pendidikan karakter dari dulu sampai sekarang, misalkan yang beragama Islam sidik, fatonah, tabligh, amanah begitu ya. Itu kan dari dulu sampai nanti juga itu harus menjadi kepemilikan. Nah, nilai-nilai karakter kita juga yang tadi tercover di dalam diperas menjadi profil pelajar Pancasila, itu harus menjadi kepemilikan dan menjadi kekayaan kearifan lokal kita agar bisa bertindak berpartisipasi di dunia global dan seperti itu. Itu ya. Jadi tetap membumi, artinya keseimbangan antara soft skill dan hard skill itu harus tetap dikedepankan apapun perkembangannya. Mungkin itu saja barangkali paparan saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan penajaman oleh Kang Sandi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.